Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau sharing mata kuliah akuntansi pemerintahan. Nah, untuk sesi kali ini kita bakalan belajar terkait dengan bagaimana sih kita menjurnal, ada perhitungan untuk laporan realisasi anggaran dan sebagainya. Nah, sekarang kalian lihat di bab 5 ya. Di bab 5 itu tentang ini, persamaan dasar. Bab 4 udah ya, kita langsung masuk ke bab 5 aja. Sebentar. Nah, di bab 5 kita akan mengetahui bagaimana sih cara untuk menjurnal. Tapi sebelum ke jurnal, kita pengen tahu dulu gimana cara untuk membuat persamaan dasar akuntansi di akuntansi pemerintahan. Nah, di sini ada yang namanya persamaan dasar akuntansi. Itu sebenarnya sama aja kayak persamaan dasar akuntansi untuk perusahaan, baik swasta untuk manufaktur, lalu jasa, dagang dan sebagainya. Yang membedakan di sini adalah ekuitasnya. Nah, kalau ini ya, kalau kita lihat di sini di bab 5 ini, coba kalian buka halaman 65. Di 65 ini ada persamaan akuntansi pemerintahan. Nah, di sini ada aset ya, sama dengan kewajiban plus ekuitas dana. Jadi aset itu rumusnya adalah kewajiban ditambah ekuitas dana. Kalau di akuntansi perusahaan swasta itu kan aset sama dengan kewajiban plus modal ya. Ini juga sama, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas dana. Nah, yang membedakan di sini adalah ekuitas dananya. Ekuitas dana di akuntansi pemerintahan itu terdiri dari 3 macam. Ada ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Ada berapa? Ada 3. Pertama, ekuitas dana lancar, lalu ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kita mulai aja di ekuitas dana lancar. Ingat ya, tadi persamaan akuntansinya aset sama dengan kewajiban plus ekuitas dana. Nah, ekuitas dananya dibagi menjadi 3. Itu untuk PP nomor 24 tahun 2010. Maaf, PP 24 tahun 2005. Tapi kalau PP nomor 71 tahun 2010, ekuitas dananya cukup 1. Tapi walaupun 1, perhitungannya masih sama kayak di ekuitas dana untuk PP 24 tahun 2005. Nah, yang pertama adalah ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar, ingat ya, aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Jadi aset lancar kurangi kewajiban jangka pendek, itu namanya ekuitas dana lancar. Pasangan-pasangan akun dalam ekuitas dana lancar ini kalau kalian mau bikin jurnal gampang banget di akuntansi pemerintahan. Kenapa? Karena pasangan lawannya itu akun-akunnya nggak akan jauh berbeda dari akun yang sebelumnya. Misalnya kita lihat di sini ada Silpa atau Sikpa ya. Lalu akun lawannya kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, dan investasi jangka pendek. Pendapatan yang ditangguhkan, debetnya, kreditnya kas di bendahara penerimaan. Cadangan piutang, debetnya, kreditnya piutang. Debetnya cadangan persediaan, kreditnya persediaan. DHYD untuk pembayaran hutang jangka panjang, pembayaran hutang jangka pendek, hutang jangka pendek. Jadi kalian tinggal hafal ini, bakalan bisa untuk menjurnal. Ingat ya, kalau ekuitas dana lancar itu berhubungan dengan aset lancar dan kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar. Nah, ini adalah akun-akun dan pasangannya. Cadangan piutang, cadangan persediaan, DHYD untuk pembayaran hutang jangka pendek begitu. Ya. Lalu di sini ada lagi
ekuitas dana investasi. Untuk ekuitas dana investasi itu penjumlahan dari investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, lalu dikurangi dengan jumlah dana yang harus disediakan untuk hutang jangka panjang. Kalau tadi hutang jangka pendek, ya. Jadi ekuitas dana lancar itu aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Kalau ekuitas dana investasi yang tadi aset tetap, aset lainnya itu dijumlahkan dulu baru dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Akun-akunnya diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, DHYD untuk pembayaran hutang jangka panjang. Jadi gampang banget buat bikin jurnal. Ingatnya kalau ekuitas dana investasi itu aset tetap dan teman-temannya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Kalau yang tadi aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek, ya. Jadi akun-akunnya pun sesuaikan dengan akun-akun yang tadi. Kalau yang ekuitas dana lancar yang lancar, ekuitas dana investasi berhubungan dengan aset tetap dan investasi lainnya. Yang terakhir ekuitas dana ekuitas dana cadangan. Nah, kalau di ekuitas dana cadangan, ya, ini gampang banget. Kalau ekuitas dana cadangan itu mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, pasangan akunnya diinvestasikan dalam dana cadangan. Jadi persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas dana. Ekuitas dananya terdiri dari 3. 1 ekuitas dana lancar, 2 ekuitas dana investasi, 3 ekuitas dana cadangan. Ngitungnya gimana? Ngitungnya kan tadi saya sudah jelaskan, ya. Cara ngitungnya berarti begini. Sebentar, mana? Ekuitas dana lancar itu aset lancar dikurangi hutang jangka pendek. Kalau ekuitas dan investasi, aset tetap dan investasi lainnya ditambahkan lalu dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Lalu ekuitas dan investasi itu ekuitas dana cadangan itu dana cadangan. Nah, kita lihat di sini ada contoh soal, teman-teman, ya. Contoh soalnya, untuk menggambarkan transaksi yang terjadi dalam pemerintah daerah yang disederhanakan, maka untuk memudahkan akan diilustrasikan contoh sebagai berikut. Kabupaten Makmur pada tahun 2005 baru pertama kali mengadakan inventarisasi dan dihasilkan data sebagai berikut. Kas di kas daerah 5.000, persediaan 2.000, ini namanya aset lancar kan ya. Lalu aset tetapnya 3.000, dana cadangannya 1.000, hutang jangka pendek 1.500, hutang jangka panjang 2.500. Nah, jangan lupa ini kita harus tahu dulu pengelompokannya. Ini dan ini adalah aset lancar. Ini aset tetap, ini dana cadangan, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Nah, coba saya pengen tahu dulu ekuitas dana lancarnya berapa? Ekuitas dana lancar itu kan tadi aset lancar dikurangi hutang jangka pendek. Jadi 5.000 tambah 2.000 7.000 dikurangi 1.500. Jadi 5.500. Ya, kita cek di sini. Benar enggak 5.500? Nah, nih, ada kan 7.000 dikurangi 1.500, 5.500. Lalu ekuitas dana investasi. Dana investasi berarti tadi apa rumusnya? Aset tetap, ya, aset tetap dikurangi dengan hutang jangka panjang. Aset tetapnya 3.000, hutang jangka panjang 2.500. Jadi ekuitas dana investasinya 500. Kita lihat benar enggak? Nah, ekuitas dana investasinya 500. Benar ya? Yang ketiga, ekuitas dana cadangan sama dengan dana cadangan. Jadi lihat ekuitas dana cadangannya sebesar dana cadangannya. Nah, yang ini ekuitas dana cadangan sama dengan dana cadangan. Lalu bagaimana persamaan akuntansinya? Tinggal bikin aja kayak gini.
Kas di kas daerah 5.000, persediaan 2.000, aset tetap 3.000, dana cadangan 1.000. Ini kan dari soal ya. Ini juga masih dari soal. Hutang jangka pendek 1.500, hutang jangka panjang 2.500, ini juga dari soal. Lalu ekuitas dananya di sini kita yang carikan tadi. Ekuitas dana lancarnya 5.500, udah tahu kan tadi jalannya dari 5.000 tambah 2.000 dikurangi hutang jangka pendek. Lalu ekuitas dana investasinya 500 dari aset tetap 3.000 dikurangi hutang jangka panjang. Lalu 1.000 ekuitas dana cadangan sebesar atau sama besarnya dengan dana cadangan. Pindahin di sini 1.000. Jadi kalau kita lihat ini kita jumlahkan pasti balance. 5 tambah 2 7 tambah 3 10 tambah 1 jadi 11.000. 1.500 tambah 2.500 4.000 tambah 4 tambah 55 jadi 95 tambah 500 jadi 10.000 tambah 1.000 jadi 11.000. Jadi antara aktiva dan pasiva sama-sama 11.000. Lalu setelah kita tahu persamaan akuntansinya, kita bikin neraca awal. Neraca awalnya kita lihat di sini. Neracanya itu bisa dua versi ya. Ada yang versi seperti ini versi yang lebih simpel, tapi nanti ada yang versi yang lebih kompleks dan itu memang jelas banget dari mana jalan-jalan bukan jalan-jalan guys ya, aduh pengen jalan-jalan aja. Bagaimana cara menghitungnya maksudnya begitu. Nah kita lihat sini. Kabupaten Makmur, aset lancar, kas di kas daerah 5.000, persediaan 2.000 jadi 7.000 totalnya. Aset tetap 3.000 dan cadangan 1.000, total aset lainnya 4.000, 7 tambah 4 11.000. Jumlah aset. Lalu di sini ada pasifanya. Pasifanya dari kewajiban ya, ada jangka pendek, jangka panjang. Lalu di sini ekuitas dananya. Ingat yang tadi kan, ekuitas dana lancar 5.500, investasi 500, ekuitas dana cadangan 1.000, jadi total kewajiban dan ekuitasnya 11.000. Ini balance. Bu, gimana kalau yang kompleks? Yang kompleks juga ada di sini. Maksudnya kompleks itu gimana? Maksudnya kompleks itu kita bisa lihat si ekuitas dananya itu dapatnya dari mananya itu bisa kelihatan di sini. Nah, kita lihat di sini. Sama aja kan, Bu? Hasilnya sama hasilnya, cuma di sini lebih kompleks akun-akun yang dihadirkan di pasifanya. Kita lihat di sini ya. Aset ini sama aja sampai total aset kayak tadi. Yang membedakan di sini di ekuitas dananya, ya. Ini kewajiban udah sama. Ekuitas dana sampai ke sini itu bedanya apa? Ini lebih rinci. Kita lihat. Ini udah ngerti kan tadi sama aja. Ini juga sama. Lalu kita lihat di sini ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar itu dari apa? Silpa yang ini. Kas di kas daerah. Kan ininya apa? Akun lawannya Silpa ya. 5.000. Lalu di sini apa lagi? Persediaan berarti apa? Cadangan persediaan. Jadi 5.000 tambah 2.000 7.000. Lalu di sini kan tadi kalau ekuitas dana lancar itu aset lancar kurangi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendeknya 1.500. Kenapa harus pakai kurung buka kurung tutup kayak gini? Karena ini posisinya masih sama-sama di pasifa guys ya. Kalau dia posisinya di sini pasti nggak akan ada kurung buka kurung tutup, artinya ini dikurangi begitu. Ya, 5.000 tambah 2.000 dikurangi 1.500 begitu. Lalu ekuitas dana investasi dari mana tadi investasi? Dari aset tetap kan? Aset tetap tadi akun lawannya apa? Diinvestasikan dalam aset tetap. Seberapa besar? Sebesar 3.000 dolar. Jutaan rupiah, 3.000 di sini. Lalu dikurangi apa? Kalau kalau ekuitas dana investasi itu berarti aset tetap kurangi hutang jangka panjang. Aset tetapnya diinvestasikan dalam aset tetap, hutang jangka panjangnya berarti apa? DHYD untuk pembayaran hutang jangka panjang sebesar 2.500. Kurangi lagi. Lalu ekuitas dana cadangan diinvestasikan dalam dana cadangan sebesar apa? Sebesar dana cadangan. Sini dana cadangan berarti di sininya diinvestasikan dalam dana cadangan 1.000. Ini akun-akun lawannya dimasukin ke sini. Tapi kalau dihitung ya, itu sama aja guys. 11.000, ini juga 11.000. Begitu. Nah, habis itu apa ya? Kita belajar
Ini jangan dulu deh, yang ini. Apa yang ini dulu ya? Ini aja dulu deh. Contoh 2. Nah, berarti soal kemarin yang nomor 1 udah bisa kan? Sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2 itu kita lihat di sini, selama tahun 2006 APBD Kabupaten Makmur ditetapkan dan direalisasikan sebagai berikut: pendapatan, belanja operasi, belanja modal, surplus, penerimaan pembiayaan dan hutang jangka panjang, pengeluaran pembiayaan, pembentukan dana cadangan, sisa lebih kurang pembiayaan, silpa atau sikpa. Cara ngitungnya gini. Ini dengerin ya, banyak yang salah biasanya. Coba dengerin di sini. Pendapatan ini APBD, artinya yang belum terrealisasi. Kalau yang sini sudah terrealisasi. Pendapatan di anggaran 19.000 ternyata direalisasikan 20.000. Belanja pegawai di anggaran 16.000 direalisasikan 15.000 dan seterusnya. Cara ngitung ke sini sampai dengan silpa atau sikpa caranya begini. 19.000 dikurangi pendapatan kan, dikurangi 16.000 dikurangi belanja modal atau aset tetap sebesar 10.000. Jadi 19.000 kurangi 16.000 kurangi 10.000 sama dengan minus 7.000. Terus jangan langsung ke 8.000, simpan aja dulu, diem di sini ya. Minus 7.000. Lalu kita masuk ke sini, penerimaan pembiayaan 8.000, pengeluaran pembiayaan 7.000, berarti ada sisa lebihnya 1.000 kan. Ini sisa lebihnya 1.000. Tinggal langsung dari minus 7.000 ini ditambah 1.000, berarti minus 6.000. Jadi bukan dari sini ngadaredet ke bawah, bukan ya. Jadi 19.000 kurangi 16.000 kurangi 10.000 sama dengan minus 7.000. Udah aja diemin. Lalu di sini 8.000 kurangi 7.000 sama dengan 1.000. Minus 7 ditambah 1.000 jadi minus 6.000. Artinya ini sikpa. Terus yang ininya gimana Bu? Yang realisasinya sami atau gaya? Kita lihat di sini. 20.000 ya, dikurangi 15.000 dikurangi 10.000. Ini udah 25 ya. 20.000 kurangi 25 berarti minus 5.000. Udah aja diemin. Ya, walaupun didiemin itu sakit guys ya. Jadi diemin. Nah, di sini 7.000 dikurangi 5 dikurangi pengeluarannya 5.000. Jadi 7.000 kurang 5.000 adalah 2.000 kan, hasilnya positif. Di sini minus 5.000 ditambah 2.000 berarti minusnya tinggal 3.000. Itu cara menghitung realisasi APBD di sini ya, laporan realisasi anggaran. Begitu. Jadi pendapatan kurangi belanja-belanja ini sampai dengan surplus, diamin dulu. Lalu penerimaan kurangi pengeluaran sama dengan sisa lebih. Nah, si surplus defisit ini ditambah sisa lebih atau kurang pembiayaan sama dengan silpa atau sikpa. Begitu. Bu, kalau yang secara deskriptif gimana? Ini nanti saya coba kita masuk ini ke apa ya? Ke persamaan akuntansi yang ada kolomnya. Secara deskriptif, transaksi akuntansi keuangan yang terjadi pada Kabupaten Makmur dalam tahun 2006 dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Dalam jutaan rupiah. Inventarisasi aset 11.000 yang tadi ingat nggak, yang di neraca ya, inventarisasi aset di neraca ada 11.000 nih, yang ini 11.000. Lalu apalagi realisasi pendapatan 20.000. Jadi ini deskriptif dari sini ya, 20.000. Realisasi belanja operasi 15.000, realisasi belanja modal 10.000. Lalu jurnal korolari itu nanti kita belajar bagaimana cara menjurnal korolarinya. Pengakuan aset atas realisasi belanja modal, realisasi penerimaan 7.000, korolarinya 7.000, pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan 5.000, ada jurnal korolarinya 5.000. Nah, sekarang sebelum kita belajar ini ya, yang deskripsi ini, kita belajar dulu jurnal korolari. Kalau jurnal biasa kan tadi kan udah bisa ya, misalkan aset tetap diinvestasikan dalam aset tetap, dana cadangan diinvestasikan dalam dana cadangan. Nah, sekarang selain jurnal itu, ternyata di akuntansi pemerintahan itu dikenal dengan jurnal korolari. Bukan kolor lari ya, jadi korolari.
ada di halaman berapa ya? Kita lihat. Nah, jurnal korolari itu dibuat ketika ada transaksi yang mempengaruhi neraca pemerintah. Nah, di sini jurnal korolari itu ada beberapa macam. Pertama, pencatatan belanja modal. Nah, kalau di akuntansi pemerintah tuh kayak gini lucunya ya. Kalau di ini ada pencatatan belanja modal kas di kas negara. Jadi uangnya keluarin dulu. Lalu muncul aset tetap, diinvestasikan dalam aset tetap. Kalau di akuntansi perusahaan swasta kan kalau kita beli aset ya paling cuma aset tetap di debit, kreditnya kas. Tapi kalau ini beda loh. Pertama kita ngeluarin kasnya dulu, kas keluar, belanja modal masuk. Jadi belanja modal di kas negara. Lalu aset setelah ini keluar uangnya, mikir lagi nih uangnya dikeluarin buat apa. Ternyata yang muncul adalah aset tetap. Aset tetap muncul di debit, lalu kreditnya apa, akun lawannya diinvestasikan dalam aset tetap. Begitu, artinya ada 2 kali penjurnalan. Pertama kita ketika mau pencatatan belanja modal itu ngeluarin uangnya dulu, belanja modal kas di kas negara, ngeluarin uang. Lalu muncullah aset tetapnya. Aset tetap muncul, apa akun lawannya diinvestasikan dalam aset tetap. Itu 1, belanja modal, jurnal korolari ya, 1 belanja modal. Kedua, pelepasan aset tetap. Ini kalau kita pelepasan itu berarti mengeluarkan aset tetap kita. Kas di kas negara kas kita bertambah ya. Dari mana? Dari penerimaan pelepasan aset tetap. Lalu aset tetap ketika kas kita nambah, yang berkurang apa? Aset tetap kita. Aset tetap kita berkurang di kredit, apa akun lawannya aset tetap diinvestasikan dalam aset tetap. Kedua, berarti yang pertama tadi pencatatan aset belanja modal, kedua pelepasan aset tetap, ketiga pencatatan dana cadangan. Kalau pencatatan dana cadangan berarti kita keluar uang dulu untuk apa? Untuk belanja pembiayaan. Kas keluar, belanja pembiayaan pada kas. Mikir lagi nih, si kas ini buat apa? Untuk dana cadangan. Dana cadangan akun ininya apa? Akun lawannya diinvestasikan dalam dana cadangan. Jadi belanja pembiayaan pada kas, dana cadangan pada dana diinvestasikan dalam dana cadangan. Pencairan dana cadangan. Kalau pencairan dana cadangan, nah, kas nambahkan penerimaan pembiayaan penggunaan dana cadangan. Lalu dana cadangan kita berkurang. Kalau dana cadangannya di kredit, debitnya apa? Diinvestasikan dalam dana cadangan. Yang keempat, pencatatan penerimaan hutang. Kalau penerima hutang berarti kas kita bertambah, hutang kita muncul. Ya, kas bertambah, penerimaan pembiayaan. Lalu hutang kita muncul, hutangnya di kredit, debitnya apa? Ini hutang jangka apa nih? Kalau hutang jangka pendek berarti hutang jangka pendek. Di sininya DHYD untuk pembayaran hutang jangka pendek. Bu, kalau hutang jangka panjang gimana? Di sininya hutang jangka panjang, debitnya DHYD untuk pembayaran hutang jangka panjang. Begitu. Ya, jadi ada beberapa macam jurnal korolari di sini. Yang pertama untuk mencatat belanja modal, ya, berarti pengeluaran kasnya dulu, lalu jurnal untuk aset tetapnya muncul. Yang kedua pencatatan pelepasan aset tetap, berarti pengeluaran kasnya dulu, lalu aset tetap kita jadi berkurang. Yang ketiga pencatatan dana cadangan, kita nerima uangnya dulu, dana cadangan, kita ngeluarin uangnya dulu, setelah itu dana cadangan kita dimunculkan. Lalu untuk pencatatan penerimaan hutang, kita nerima uang dulu, lalu muncul hutangnya.
Jadi 2 kali nyatet. Yang pertama kita nerima uangnya dulu, kas penerimaan pembiayaan. Yang keduanya hutang kita muncul di sini. Apa akun lawannya ya hutang, berarti DHYD untuk pembayaran hutang. Hutang apa? Hutang jangka panjang kah atau hutang jangka pendek kah? Begitu. Nah, setelah ini berarti kita udah bisa persamaan dasar akuntansi, lalu kita udah coba untuk bikin raca, baik yang sederhana atau yang kompleks. Terus kita udah tahu jurnal korolari. Nah, setelah kita masuk ke jurnal korolari ini, kita coba balik lagi ke yang tadi ya, di bab 5. Balik lagi ke bab 5. Nah, yang ini. Ini kan yang tadi ya. Ini kita udah belajar yang ini. Nah, coba di sini kita lihat. Belanja modal kan harus ada korolarinya. Realisasi penerimaan pembiayaan hutang, kan ada hutang ya, penerimaan hutang ada korolari. Lalu ini pembentukan dana cadangan juga ada korolarinya. Lalu di sini pengeluaran pembentukan dana cadangan ada korolarinya. Nah, kita lihat di sini setelah kita bikin yang tadi ya, bikin apa namanya? Bikin persamaan dasar. Kita lihat di sini ada persamaan dasar akuntansi yang kita bikin ininya apa namanya? Tabelnya. Yang pertama, masih ingat nggak tadi pendapatannya 2000 kan yang ini? Pendapatan 2000 ya. Lalu ada belanja operasi 15.000, belanja modal 10.000. Lalu ada penerimaan pembiayaan hutang jangka panjang 7.000, pembentukan dana cadangan 5.000 dan sebagainya. Ini deskripsinya. Realisasi pendapatan 20.000 ini dari sini realisasi APBD. Nah, Bu, APBD mah tadi jurnal tekudu atau namanya juga anggaran, kan akuntansi itu mencatat yang sudah terjadi. Kalau anggaran kan belum tentu terjadi, guys ya. Kita lihat di sini persamaan akuntansinya. Pertama tadi ingat ya, yang A itu ini saldo awal, masih ingat kan di soal yang pertama banget tadi. 5.000, 2.000, 3.000, 1.000, 1.500, 2.500. Ini hasil menghitung kita tadi. 5.500, 500 dan 1.000 ini neraca awal. Lalu di realisasi anggaran ada pendapatan 20.000. Masuknya kas di kas daerah dan apa coba? Ekuitas dana lancar. Kenapa? Karena ini pendapatan. Ya, masuknya ekuitas dana lancar. Belanja operasi berarti ekuitas dana apa? Ekuitas dana lancar juga. Kurangi kasnya 15.000, ekuitas dana lancarnya 15.000. Ada korolari enggak kalau belanja operasi? Enggak ada. Yang selanjutnya belanja modal 10.000, ada korolari enggak kalau belanja modal? Ada. Pertama ngeluarin dulu kasnya, berarti ekuitas dana lancarnya berkurang. Kas di kas daerah 10.000, ekuitas dana lancarnya 10.000. Lalu muncul apa? Karena yang belanja modal belinya aset, berarti aset tetapnya nambah 10.000, ekuitas dana investasinya nambah 10.000. Jadi 2 kali. Yang pertama ngeluarin dulu uangnya, kas di kas daerah. Kalau kas berarti ekuitas dana lancar. Yang kedua korolarinya muncul aset tetapnya, berarti aset tetap bertambah 10.000. Kalau aset tetap berarti ekuitas dana investasi. Begitu. Lalu penerimaan pembiayaan dari hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ada korolarinya enggak? Ada. Hutang jangka panjang kan tadi korolarinya ada. Berarti kita nerima dulu uangnya, berarti 7.000 kita bertambah. Kalau kas berarti ekuitas dana lancarnya tambah 7.000. Mikir lagi. Setelah itu korolarinya apa? Dari uang kas ini dari mana? Dari hutang jangka panjang. Berarti hutang jangka panjangnya bertambah 7.000. Ingat, ekuitas dana apa kalau hutang jangka panjang? Ekuitas dana investasi 7.000, ekuitas dana investasi. Lalu di sini kenapa minus 7.000? Karena ini sama-sama aktiva, sama-sama pasifa guys. Jadi minus 7.000. Begitu. Lalu pengeluaran pembiayaan. Berarti kalau pengeluaran pembiayaan ngeluarin dulu uang 5.000 ya. Untuk apa sih? Untuk dana cadangan kan? Ngeluarin uang dulu 5.000. Kalau ini kas berarti ekuitas dana lancar dulu minus 5.000. Lalu
terbentuk dana cadangan, berarti ekuitas dana cadangannya 5.000, dana cadangan 5.000. Jadi pencatatan penambahan dana cadangan. Tinggal begitu ya. Lalu bagaimana kalau sudah bikin persamaan dasar akuntansinya? Nah, kita coba jawab pertanyaan yang tadi ya. Nah, di sini ada halaman berapa ya? Nah, ini masih yang tadi ya. 20.000, 15.000, 10.000, 5.000, 7.000, 5.000, 2.000, 3.000. Ini deskripsinya pun sama. Kalian bikin neracanya, kalian bikin persamaan akuntansinya kayak tadi dikasih tabel. Ini kode akunnya. Ada aset, kas di kas daerah, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, pembiayaan. Inventarisasinya, jurnal inventarisasinya berarti seperti ini. Ini kayak neraca saldo ya. Kas, persediaan, dana cadangan 1.000, nanti yang di pasipannya ada di sebelah kreditnya. Jurnal transaksinya. Nah, jurnal transaksi masih ingat tadi yang pertama kan ada pendapatan ya. Pendapatan itu kas pada pendapatan. Lalu belanja operasi berarti belanja operasi pada kas. Ini kayak tadi dari persamaan akuntansi masukin ke jurnal transaksinya. Belanja operasi ke kas. Belanja modal kas. Ingat ada jurnal korolarinya kan? Ini belanja modal untuk pembelian aset tetap. Belanja modal pada kas. Lalu ini korolarinya aset tetap diinvestasikan dalam aset tetap. Selanjutnya ini untuk hutang jangka panjang. Kan kita nerima pembiayaan ya, berarti kas kita bertambah, penerimaan pembiayaan hutang jangka panjang bertambah di kredit. Mikir lagi, kasnya kita bertambah ternyata dari mana? Dari hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini kan korolari. Hutang jangka panjangnya 7.000, berarti di debitnya apa? DHYD untuk pembayaran hutang jangka panjang. Yang selanjutnya itu pengeluaran uang untuk pembentukan dana cadangan ya. Berarti pertamanya pengeluaran pembiayaan 5.000, kasnya berkurang 5.000. Korolarinya apa? Dipakai apa nih? Pengeluaran pembiayaan kas berarti untuk pembentukan dana cadangan. Dana cadangannya muncul, lalu apa akun lawannya diinvestasikan dalam dana cadangan. Begitu guys. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Materi untuk UTS cukup sampai di situ. Kebanyakannya teori, hitungannya yang kayak tadi yang Ibu contohkan untuk yang tadi dan Ibu tugaskan untuk latihan. Jadi yang pertama untuk kalian bikin persamaan akuntansinya, lalu bikin neracanya. Neracanya bebas mau yang kompleks atau yang simpel kayak tadi boleh. Lalu tadi ada laporan realisasi anggarannya, itu bisa dibuat untuk jurnalnya, untuk persamaan akuntansinya dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup aja.